masih punya waktu. Setelah aku bikin video Oktober wrap up barusan, aku memutuskan untuk bikin video reading update sekalian. Beberapa hari ini aku baca novel yang judulnya T42 dari Clara NG atau Clara Neng. Sebenarnya pada awalnya aku pinjemnya itu Utuki dari Clara Neng juga di Pusnas, karena kan emang urutannya harusnya aku baca novel atau buku yang diawali dengan huruf U. Cuman ketika aku scroll ke bawah, ternyata si penulis ini juga punya novel yang diawali dengan huruf T yang judulnya T42. Ini awalnya menceritakan tentang Sasi. Sasi ini, dia ini adalah wanita mandiri yang dia itu punya sebuah perusahaan perjodohan yang dia beri nama T42. Makanya judulnya T42. Dia ini kayak apa ya, dia kayak semacam punya perusahaan biro perjodohan gitu loh, tapi waktu itu dia itu masih single. Terus suatu hari ada kliennya datang bersama dengan seorang laki-laki muda tampan yang namanya Alan. Alan ini ternyata sepupu dari si klien. Akhirnya si Sasi ini jatuh cinta dan berhubungan dengan Alan. Cuman Alan ini ternyata adalah orang yang posesif, obsesif, terus otoriter, yang pada akhirnya menjurus ke KDRT. Jadi ini cerita sebenarnya bukan cerita pacarannya Sasi dan Alan, enggak. Emang pada awalnya dimulai dari pacarannya, iya. Cuman ceritanya ini lebih banyak terjadi ketika mereka sudah menikah. Ini emang novel ini genrenya lebih ke romance marriage sih. Cuman bukan romance marriage yang cinta yang romantis, enggak. Ini lebih ke mengupas sisi lain dari sebuah pernikahan. Pernikahan kan enggak semuanya bahagia, enggak semuanya baik-baik aja. Yang ini di sisi yang ekstrimnya, alias ini sisi pernikahan yang berantakan karena si Alan ini adalah pelaku KDRT. Jadi ceritanya di sini adalah menceritakan tentang kehidupan pernikahan Sasi yang penuh dengan tekanan dari sang suami, karena suaminya si Alan ini udah posesifnya ini bahkan terjadi sebelum mereka menikah. Udah kelihatan banget gitu loh kalau dia posesif. Bahkan si Sasi ini dia diminta untuk menjauh dari sahabat-sahabatnya, padahal sahabat-sahabatnya itu perempuan. Tapi si Alan ini dari awal pacaran, awal hubungan mereka aja nggak pengen Sasi ini deket-deket sama teman-temannya, dan dia bilang kalau teman-temannya Sasi ini bukan orang-orang yang baik kayak gitu. Terus Sasi nurut aja gitu loh, padahal kan udah red flag gitu loh, dari masa pacaran aja udah kayak gitu. Terus habis itu dia ini juga terobsesi untuk membuat Sasi nurut sama dia dan membuat Sasi selalu ada buat dia. Padahal kan Sasi ini awalnya dia punya perusahaan, dia kan kayak bosnya, dia kan otomatis sibuk dong sama pekerjaannya, sama bawahannya, sama kegiatannya kayak gitu. Cuman Alan ini ketika pacaran ini udah membuat Sasi ini abai sama pekerjaannya gitu. Bahkan ketika Sasi harus ketemu sama klien atau ada rapat atau gimana, Alan ini malah ngajakin Sasi untuk ngedate. Awalnya emang Sasi beranggapan bahwa itu romantis, sekali dua kali gak apa-apa lah ya, tapi ini terus menerus gitu loh. Dan Sasi ini saking bucinnya, dia ini selalu nurut meskipun dia merasa tidak nyaman di hati, meskipun dia merasa ada rasa sedikit terpaksa. Cuman dia ngerasa kalau dia ini Alan ini pengen ngajak Sasi ngedate karena memang Alan ini selalu merindukan Sasi, kayak gitu. Pikirannya udah seperti itu, bucinnya kayak gitu. Padahal ini kan udah kelihatan banget kan si Alan ini udah mengganggu jadwal hidupnya Sasi, jadwal pekerjaannya Sasi, mengganggu hubungannya Sasi dengan sahabat-sahabatnya, mengganggu hubungannya Sasi dengan para karyawan dan para kliennya. Jadi udah kelihatan dari awal banget. Cuman Sasi ini saking bucinnya, saking kayaknya dia ini nggak pernah bener-bener jatuh cinta, akhirnya dia ini merasa beranggapan bahwa apa yang dilakukan Alan ini adalah hal yang benar. Sampai ketika dia menikah, ternyata
Alan ini lebih parah lagi dari itu. Bahkan Sasi ini cuma ketemu sama orang asing aja diajak ngobrol. Waktu itu kan lagi honeymoon hari kedua. Terus ketika keluar dari kamar kan Sasi ini ketemu sama cowok bule, ceritanya diajak ngobrol. Nah ini si Alan ini cemburu parah, sampai ketika Sasi masuk kamar lagi, Sasi ini mulai dipukul. Dan ini benar-benar aku mulai dari awal ini udah ngerasa, bahkan ketika mulai pacaran aja aku udah ngerasa bahwa Alan ini bakalan melakukan hal-hal yang buruk. Dan aku udah jengkel parah sama sifatnya Alan, udah mulai apa ya, bikin emosi gitu loh. Terus ketika masa pernikahan ini, sampai ketika Sasi hamil aja nggak dikasih perhatian sama Alan, melahirkan pun sendirian, bukan sendirian sih, hanya ditemani sama teman-temannya Sasi, bukan Alan. Ini kayak bikin jengkel parah gitu loh. Meskipun emang ketika aku baca novel ini pada awalnya aku nggak terlalu suka sama gaya penulisannya si penulis ini, karena bagiku kaku. Cuman ketika aku mulai baca ceritanya sampai ke belakang-belakang ini, aku mulai merasa bahwa aku mulai terhanyut sama cerita ini. Dan aku mulai bener-bener merasa jengkel sama tokoh Alan. Bukan jengkel karena aku nggak suka, karena aku ngerasa kalau cerita ini tidak masuk akal, enggak, tapi karena penggambaran situasinya ini bagiku cukup realistis, sampai akhirnya aku bisa bener-bener jengkel sama Alan. Kayak Alan ini bener-bener tokoh yang nyata gitu loh, ngerti gak sih? Jengkel bukan karena tidak terasa nyata, jengkel bukan karena ceritanya ini mengada-ada, tapi jengkel karena emang tokohnya semenyebalkan ini, digambarkan bener-bener menyebalkan. Jadi aku mulai hanyut gitu loh dalam ceritanya. Jadi aku mulai suka, meskipun aku tidak suka sampai ke belakang ini pun aku tetap tidak terlalu suka gaya penulisannya, tapi untuk penggambaran situasinya, penggambaran karakternya ini cukup masuk akal bagiku. Jadi aku suka sama ceritanya, bukan gaya penulisannya. Mungkin aku bakalan selesai baca novel ini kalau nggak hari ini, besok, karena ini udah tinggal sedikit lagi sih, nggak ada 50-an halaman. Jadi aku bakalan bikin reading update berikutnya paling besok.
Sebenarnya aku udah berencana bikin video ini udah dari tadi banget. Cuman waktu aku mau take video udah prepare segalanya, mamaku ngajakin ngobrol tiba-tiba, terus ternyata obrolannya itu panjang. Jadi ya mau gak mau akhirnya aku pending dulu. Terus sekarang mamaku udah keluar di rumah aku sendiri, jadi aku bisa ngomongin tentang novel ini dengan lebih leluasa. Jadi kemarin itu aku udah selesai baca novel T42. Emang waktu yang di video awal itu kan aku emang udah tinggal sedikit lagi selesai. Jadi mungkin yang review kali ini bakalan lebih singkat daripada yang sebelumnya. Jadi di bagian-bagian akhir ini, pada akhirnya Sasi ini apa ya, dia ini menemukan keberanian untuk memutus hubungan dengan Alan. Kan pada awalnya Sasi ini bener-bener kayak saking bucinnya, meskipun dia itu udah disakiti, bahkan juga diselingkuhi sama Alan, dia itu tetap gak mau pisah dari Alan apapun ceritanya. Bahkan meskipun teman-temannya udah bilang kalau hubungan mereka itu toksik, bahwa Alan itu tidak baik untuk Sasi dan anaknya, kan pada akhirnya kan Sasi punya anak kan, tidak baik untuk Sasi dan anaknya, karena ternyata Alan juga nggak suka sama anak kecil. Bahkan sampai ibunya yang pada awalnya aku ngerasa aneh, karena bahkan keluarganya Sasi ini tidak pernah muncul sama sekali, tapi ternyata di bagian akhir ini ibunya mulai muncul ketika Sasi ini udah mulai punya anak. Emang kupikir pada awalnya kan emang karena Alan ini berusaha untuk menjauhkan Sasi dari orang-orang terdekat Sasi, kayak sahabat sama bahkan sampai ke keluarganya, karena Alan ini pengen pengen menguasai seluruh hidup Sasi. Jadi aku pikir seperti itu. Cuman kayak agak aneh aja, kalau teman oke lah, mereka bisa dihindari, bisa dijauhkan meskipun itu sahabat yang deket banget. Tapi kalau keluarga kan kayak hampir mustahil untuk seorang suami berusaha menjauhkan istrinya dari keluarga si istri, iya kan? Aku mikirnya seperti itu. Tapi ternyata di bagian akhir ini mulai ada ibunya, meskipun peran ibunya itu juga nggak banyak. Ibunya cuma muncul itu kalau nggak salah itu cuma 2 kali, ketika Sasi melahirkan sama ketika Sasi itu anaknya sakit dan Alan itu nggak mau nemenin Sasi untuk mengobati anaknya, membawa anaknya ke dokter, dan ketika itulah ibunya baru ada. Dan dari obrolan ibunya dan Sasi inilah aku baru tahu bahwa Sasi ini adalah anak yang broken home. Dan itu yang membuat, salah satu hal yang membuat Sasi ini tidak mau berpisah dari Alan, karena dia ini punya trauma masa kecil. Ketika kecil orang tuanya itu berpisah, jadi dia itu merasa kehilangan, kekurangan sosok ayah dalam hidupnya. Jadinya dia nggak pengen anaknya untuk merasakan hal yang sama seperti Sasi. Makanya Sasi ini berusaha keras untuk tetap bertahan bersama Alan. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya Alan juga tidak terlalu berperan dalam hidup anaknya, ya nggak sih? Alan itu nggak peduli gitu loh sama anaknya. Dan bahkan dia itu menganggap ketika Sasi ini udah punya anak, bahkan Sasi ini kayak dihina gitu loh. Dulu waktu Sasi sebelum punya anak itu cantik, terus ketika udah punya anak itu kayak nggak terurus, kayak bener-bener jelek, kurang perawatan kayak gitu sih. Ini bener-bener hubungan yang sangat toksik. Terus akhirnya setelah Sasi mulai sadar, mulai ada keberanian untuk meninggalkan Alan, karena kan teman-temannya kan banyak yang mendukung Sasi dan berusaha menyadarkan Sasi bahwa apa yang dilakukan Alan itu salah. Akhirnya Sasi ini mulai ketemu sama kayak penyintas korban-korban KDRT, dan dari mereka lah, dari komunitas itulah Sasi ini mulai dapat insight dapat pengetahuan, kesadaran bahwa teman-temannya juga merasa bahwa hubungan yang toksik, hubungan KDRT itu sulit untuk dilepas. Dan ini ilmu ya bagiku juga. Hubungan yang toksik, hubungan yang ada kekerasannya seperti itu membuat si korban, atau mungkin di sini Sasinya, itu dia itu emang satu sisi dia merasa menderita, emang satu sisi dia itu merasa tersakiti. Cuman ada sisi di balik layar, ada sisi dimana sebenarnya di alam bawah sadarnya si Sasi atau si korban dari KDRT ini mulai merasa terbiasa sama hubungan yang toksik. Bahkan hubungan yang toksik ini seperti narkoba yang membuat mereka ketagihan. Itu secara tidak sadar ketika mereka menjauh dari orang-orang yang menyakiti mereka akan merasa bahwa mereka itu
merindukan orang tersebut. Kayak Sasi ini merindukan Alan ketika Sasi kabur ke rumah temannya itu kan, dia itu merasa bahwa dia itu merindukan Alan, sangat merindukan Alan. Bahkan waktu itu dia itu berpikiran untuk kembali ke Alan meskipun Alan itu sudah sangat menyakiti dia, karena ternyata menurut orang-orang yang sebagai korban KDRT itu sebenarnya hubungan itu seperti narkoba, dan rasa rindu itu seperti kita itu sedang sakau. Jadi kita kayak berpikiran bahwa kita menginginkan itu lagi, secara tidak sadar kita menginginkan hal itu lagi, kayak menginginkan untuk disakiti lagi, seperti itu sih. Jadi itu harus benar-benar dilawan dengan usaha yang sangat keras. Jadi aku jadi memahami bahwa hubungan toksik seperti itu nggak mudah untuk diputus. Emang sesusah itu ternyata, karena kan ada hubungannya dengan alam bawah sadar kita, dengan psikologis kita. Jadi untuk novel ini sebenarnya cukup menarik, cukup berbeda daripada novel-novel romance pada umumnya yang menceritakan tentang kisah yang akhirnya happy ending. Yang ini akhirnya happy sih, cuman emang happy-nya itu karena pada akhirnya Sasi bisa berpisah dengan Alan, bukan pada akhirnya mereka bisa berdamai terus hidup bersama. Enggak, emang agak berbeda sih cerita ini. Untuk ilmu-ilmunya lumayan, ada pesan moralnya itu lumayan bisa aku pelajari. Cuman emang jenis novel seperti ini tuh nggak terlalu aku suka sih. Aku ngerasa emang gaya penulisannya bagiku kaku. Terus habis itu I don't know, aku tidak terlalu tertarik sama kisah-kisah seperti ini. Padahal kalau dipikir-pikir kan pesan moralnya ada, cuman emang kisah-kisah cinta yang hampir nggak ada bahagianya itu bukan hal yang menarik bagiku. Itu sih menurutku. Sejujurnya aku nggak terlalu niat untuk bikin video ini. Aku lagi males parah untuk ngomong, apalagi ngomong di depan kamera. Tapi daripada aku lupa tentang buku yang selesai aku baca, mending aku nyalain kamera terus aku duduk di depan sini ngomongin tentang buku. Aku beberapa hari yang lalu itu selesai baca novel yang judulnya Teka-teki Terakhir dari Anissa Ihsani. Ini novel yang aku pinjem di Ipusnas, jadi aku nggak pegang fisiknya. Di Ipusnas itu novel ini tuh termasuk novel yang populer. Padahal kalau nggak salah ini novel terbitnya tahun 2014 atau 2015-16 kalau nggak salah, udah agak lama. Cuman di Ipusnas itu novel ini antriannya banyak banget. Kalau nggak salah antriannya itu ada sekitar 3.400 orang. Ngerti kan? Kalian punya Ipusnas nggak sih? Kalau yang di Ipusnas itu kalau udah masuk antrian itu nggak, yang dapat novel ini bukan orang-orang yang berdasarkan urutan antrian, enggak, tapi orang-orang yang ketika available kita bisa pinjem gitu loh, kayak rebutan gitu. Dan aku ini udah masuk antrian novel ini udah lama banget karena aku kepo. Ini novelnya adalah jenisnya teen lead tapi covernya seperti gambar anak-anak. Nanti aku taruh di sini atau di sini gambarnya. Bener-bener kayak lucu gitu loh, kayak gambar anak-anak, ada gambar gadis kecil, terus di belakangnya itu ada nenek-nenek, tapi bener-bener gambarnya lucu. Terus aku keponya itu teen lead seperti apa ini sampai antriannya begitu banyak. Pada umumnya kan teen lead kan menceritakan tentang kisah cinta anak remaja, anak SMP, SMA kayak gitu kan, yang ya kisah-kisah cinta-cinta monyet yang gemes-gemes lucu gitu. Cuman yang ini tuh ketika aku baca blurbnya itu kayak nggak ada kesan bahwa ini si tokohnya ini bakalan jatuh cinta. Terus ini juga kalau berdasarkan blurb itu ada tetangga dari si tokoh utamanya ini. Tokoh utamanya itu namanya Laura. Dia punya tetangga yang misterius, yang rumahnya itu selalu tertutup. Kayak si penghuni rumah ini tuh adalah seorang pasangan tua yang kayak antisosial, dan orang-orang bergosip bahwa si pasangan tua ini entah penyihir lah atau penjahat atau apa gitu loh. Dan orang-orang itu nggak ada yang benar-benar kenal sama si pasangan. Nama pasangannya ini Maxwell. Nah, karena aku penasaran, aku kan masuk antrian. Nah, itu antriannya ada 3.500-an. Emang dari dulu sebanyak itu. Terus yang baca ada sekitar 4.400-an, 4.000-an lebih lah. Dan aku ngerasa
kalau yang baca sebanyak itu, antriannya sebanyak itu, harusnya worth it dong untuk dibaca. Terus ketika aku baca yang T42 itu ternyata available waktu malam kalau nggak salah. Biasanya kalau malam-malam kan ada orang yang baliin, terus yang berebut juga nggak terlalu banyak kayaknya sih. Akhirnya aku biasanya dapat buku-buku antrian itu kalau aku lagi scrolling malam-malam. Terus akhirnya aku pinjem, padahal kan aku berpikir bahwa aku baca novel yang huruf T itu udah banyak banget. Ada Teh dan Pengkhianat, terus Tirah yang di video sebelumnya, terus habis itu T42 juga udah T. Nah ini teka-teki terakhir T lagi, kayak aku sedang menimbang-nimbang apakah aku harusnya pinjem ini atau aku lanjut ke huruf berikutnya yang U, yang aku rencana baca itu Utuki. Cuman kayak sayang banget kalau aku lepaskan, padahal aku bisa pinjem, akhirnya aku pinjem. Dan ternyata ketika aku baca awal-awal itu, baca novel ini di awal, di bab-bab awal, aku merasa bahwa pembukaannya ini mirip banget sama pembukaan di novel To Kill a Mockingbird. Kalian pernah baca nggak sih? Kalau ya, persamaannya adalah ini ada 2 orang anak dari sebuah keluarga. Yang cewek, kalau yang di novel Teka-teki terakhir, yang cewek namanya Laura, yang cowok namanya Jack. Jack ini beberapa tahun lebih tua daripada Laura. Cuman mereka ini masih sama-sama SD, masih kecil lah ceritanya. Nah, ketika itu mereka itu punya tetangga itu yang begitu misterius, yang rumahnya itu seperti rumah yang tidak berpenghuni, sampai kayak ada rumput-rumputnya, padahal rumahnya cukup gede dan megah. Nah ketika mereka mau berangkat ke sekolah, mereka harusnya lebih dekatnya adalah melewati rumah itu, berjalan melewati rumah itu terus sampai ke sekolah. Cuman karena mereka terlalu takut, kadang mereka itu memutar jalan agar mereka tidak melewati si rumah yang penghuninya misterius itu, rumah keluarga Maxwell. Nah ini kan mirip kan sama yang cerita di To Kill a Mockingbird, cuman akhirnya aku takutnya ceritanya itu bakalan mirip, bukan terinspirasi, ya semacam terinspirasi sama To Kill a Mockingbird. Tapi kalau yang To Kill a Mockingbird kan ceritanya mengarah ke kasus rasis yang ditangani sama si ayah. Kalau yang ini ternyata untungnya arahnya berbeda dan gak seserius itu ya, meskipun ada kontennya lumayan serius. Gak seserius yang To Kill a Mockingbird. Mungkin emang aku ngerasa waktu itu emang kayaknya si penulisnya ini terinspirasi sama pembukaannya To Kill a Mockingbird, antara 2 anak yang mereka itu punya tetangga yang misterius. Terus akhirnya suatu hari si Laura ini, terutama Laura sih, waktu itu dia waktu masuk SMP kalau nggak salah, dia itu punya masalah sama pelajaran matematika. Dan dia itu bahkan dapat nilai 0 dari gurunya karena dia bener-bener gak paham sama sekali sama matematika, gak bisa ngitung lah. Ya banyak kan anak-anak yang gak suka sama matematika. Terus dia ini marah, akhirnya kayak kertas ulangannya yang dinilai 0 itu dibuang ke tempat sampah, yang tempat sampahnya itu ada di depan rumahnya keluarga Maxwell. Waktu itu dia masih agak takut untuk lewat di depan rumah keluarga Maxwell, cuman udah nggak setakut waktu dia lebih kecil lagi kan. Waktu itu dia udah baru masuk SMP, jadi ngerasanya oke, rumah ini menakutkan tapi nggak apa-apa kok aku lewat sini, kayak gitu loh. Terus ternyata keesokan harinya ketika dia lewat lagi di depan rumah keluarga Maxwell, dia itu malah dipanggil sama seorang laki-laki tua yang keluar dari rumah itu, yang namanya Tuan Maxwell. Tuan siapa? Maxwell pokoknya. Dia ini ternyata si bapak pemilik rumah yang selama hidupnya Laura, dia ini hampir tidak pernah ketemu sama si penghuni rumah. Karena bahkan si penghuni rumah ini pun untuk belanja bulanan, belanja keperluan mereka hariannya, mereka itu lebih memilih untuk menelpon kayak supermarket terdekat untuk mengantarkan barang-barang yang mereka butuhkan, kayak gitu. Mereka nggak keluar sendiri untuk belanja. Jadi orang-orang di sekitar itu bener-bener hampir nggak pernah tahu wujud si pasangan Maxwell itu seperti apa. Terus ketika Laura dipanggil itu, ketika Laura pulang sekolah dipanggil sama Tuan Maxwell itu menanyakan apakah si kertas ujian itu punya Laura, kertas ujian yang ada nilainya 0 itu loh. Terus habis itu kan Laura kan otomatis
kaget dan takut, cuman dia mau melarikan diri juga takut gitu kan, takut entah dikejar atau gimana. Jadi mau nggak mau Laura mendekati bapak itu, terus bapak itu ngasih kertasnya Laura balik, karena ternyata Laura itu membuang di tempat sampah yang salah, di bagian yang anorganik lupa aku. Terus habis itu dia juga menitipkan satu buku kecil tipis yang Tuan Maxwell ini pengen Laura baca. Judulnya kalau nggak salah Sejarah Angka 0, sejarah panjang angka 0, apalah pokoknya menceritakan tentang sejarah penemuan angka 0 itu. 0, oh ya, waktu itu dia bilang kalau 0 itu juga nggak buruk-buruk amat kok, meskipun kamu dapat nilai 0. 0 itu untuk mendapatkan 0 aja, orang-orang para ahli matematika di zaman dulu itu butuh waktu yang lama untuk mendapatkan angka 0 kayak gitu kan. Terus akhirnya Laura mau nggak mau pulang ke rumah, terus dia ngebuka kertas ujiannya. Ternyata di kertas ujiannya itu ada banyak catatan dari Tuan Maxwell, dibenerin benernya seperti apa. Terus ada catatan yang bilang ini sebenarnya nggak bener-bener salah kok, ini cuma salah di bagian akhir aja, penjumlahan akhir aja kayak gitu. Terus ada tulisannya juga, andaikan aku adalah guru matematikamu, aku tidak akan memberimu angka 0, tidak akan memberimu nilai 0, tapi setidaknya aku akan memberimu nilai 5 kayak gitu. Padahal 5 dari 100 jauh ya, cuman ada catatan seperti itu. Terus kan jadi kepo kan, akhirnya dia baca buku yang dikasih sama Tuan Maxwell itu tentang sejarah penemuan angka 0. Selama ini ternyata angka 0 itu dulunya tidak ada. Terus ya berlanjut seperti itu, sejarah singkat angka 0, sejarah panjang yang singkat tentang angka 0. Bingung aku pokoknya gitulah. Terus akhirnya beberapa hari kemudian dia itu bingung, itu buku itu dikasih atau dipinjamkan. Kan dia takutnya itu cuma dipinjamkan gitu loh sama Tuan Maxwell, kalau nggak dikembalikan nanti kan dia yang merasa bersalah. Terus mau nggak mau dia itu kembali ke rumah Tuan Maxwell, terus masuk ke halamannya, padahal halaman di depannya itu kayak bener-bener halaman berumput yang menakutkan. Tapi ketika dia berjalan ke belakang rumah, karena ternyata pintu masuk rumah keluarga Maxwell itu dari halaman belakangnya itu rapi dan ada bunga-bunga dan pohon buah-buahan kayak apel, jeruk kayak gitu. Dia merasa terkesima gitu, kaget kalau ternyata di belakang rumahnya itu serapi itu. Terus dia ketoklah rumah itu, yang buka adalah istrinya Tuan Maxwell, dan istrinya ini adalah seorang wanita tua yang anggun, yang cantik dan ramah. Dan dimulailah pertemanan antara Laura dan pasangan keluarga Maxwell, Nyonya dan Tuan Maxwell kayak gitu sih. Ini asik gitu loh menurutku. Pada awalnya emang pembukaannya kayak To Kill a Mockingbird, tapi arah tujuan ceritanya berbeda untungnya. Terus novel ini aku sukanya karena ini kan novel teen lit ya. Novel teen lit itu aku berpikir bahwa cerita teen lit itu harusnya pada umumnya adalah kisah cinta. Cuman di sini benar-benar hampir nggak ada kisah cinta antara si tokoh utamanya, antara si Laura dengan kayak teman sekelasnya atau gimana, itu hampir nggak ada. Ada sih emang yang katanya dia suka, ada seorang cowok yang suka sama dia, cuman nggak terlalu dibahas. Yang dibahas di novel ini itu lebih ke kedekatan antara Laura dengan pasangan keluarga Maxwell yang dianggap aneh oleh orang-orang itu. Nggak ada yang nggak mau kenal dekat sama keluarga Maxwell. Padahal sebenarnya keluarga Maxwell itu bukan orang yang aneh, bukan orang yang jahat, cuman emang mereka adalah orang yang berbeda. Mereka adalah orang-orang yang emang tertutup, tapi mereka sebenarnya baik gitu loh kan. Ada kan orang yang seperti itu. Ini jadi membuatku berpikir bahwa aku nggak harusnya ngejudge orang dari apa yang mereka lakukan atau penampilan mereka atau rumah mereka. Kayak keluarga Maxwell ini kan dianggap orang kan aneh gitu kan. Cuman ternyata setelah didekati, kalau kita lebih dekat sama orang-orang yang aneh itu, ternyata mereka juga baik. Kayak keluarga Maxwell ini, pasangan Maxwell ini mau menerima Laura, yang Laura ini waktu itu masih remaja banget, mau menerima Laura dan bahkan mengizinkan Laura untuk datang sesering mungkin ke rumah mereka, karena mereka kan cuma tinggal berdua, nggak punya anak, kesepian. Terus
di rumah itu ternyata mereka punya koleksi buku yang banyak, dan Laura ini adalah seorang kutu buku yang dia nggak terlalu punya teman, meskipun ada teman dekatnya satu, namanya lupa aku siapa, pokoknya satu, cuman dia itu kayak nggak terlalu dekat sama orang lain, nggak ada kegiatan lain, jadi akhirnya dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca, untuk berkunjung dan membaca di rumah keluarga Maxwell. Dan ini bagi orang-orang aneh, pada akhirnya malah Laura ini belajar banyak tentang kehidupan itu dari keluarga Maxwell, bagaimana menerima orang lain, bagaimana tidak menganggap orang lain aneh, kan dia juga merasa bahwa dirinya aneh, karena kan orang-orang teman-temannya ngejudge kalau dia ini aneh karena dia adalah seorang kutu buku dan dia berteman dengan keluarga Maxwell yang aneh. Terus pada suatu hari dia menanyakan apakah dirinya aneh. Itu udah agak ke belakang sih, waktu itu Nyonya Maxwell itu lagi sakit, terus habis itu dia mempekerjakan seorang kayak tukang bersih tukang kebun yang juga dianggap aneh sama orang-orang karena dia kayak preman, dulunya pernah jadi preman kalau nggak salah. Dan itu si Laura ini menanyakan hal itu pada, lupa aku namanya siapa, si tukang kebun ini. Terus kan Laura tanya apakah dirinya aneh, terus si tukang kebun ini dengan sangat baik dan lembutnya, padahal kan orang-orang menganggap dia adalah orang yang jahat, si tukang kebun ini bilang bahwa semua orang itu sebenarnya aneh dengan caranya masing-masing. Dan mungkin kita keanehan yang ada di diri seseorang ini berbeda dengan keanehan yang ada di diri orang lain yang membuat mereka ini tidak bisa berteman. Tapi ada kemungkinan bahwa aneh yang kita miliki ini bisa diterima atau mungkin bahkan mirip dengan keanehan orang lain yang bisa membuat mereka itu berteman. Jadi orang-orang itu sebenarnya punya keanehannya masing-masing kayak gitu sih. Itu yang membuat Laura merasa tenang bahwa sebenarnya dia ini ya emang aneh, cuman dia hanya perlu orang aneh yang mirip dengan dia atau yang bisa menerima dia untuk bisa berteman, seperti keluarga Maxwell dan sahabat perempuannya di sekolah kayak gitu sih. Terus kalau untuk inti ceritanya yang ada di novel ini, kenapa judulnya dinamakan Teka-teki Terakhir? Karena si Tuan Maxwell dan istrinya ini ternyata adalah ahli matematika yang terutama yang untuk Tuan Maxwell, dia ini gila banget untuk memecahkan sebuah teorema terakhir format namanya. Teorema terakhir ya kayak gitu, aku lupa namanya, mungkin aku bakalan tulis di sini. Nah itu selama bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun sejak si Tuan Maxwell ini kuliah, Tuan dan Nyonya Maxwell ini kuliah di jurusan matematika, si Tuan Maxwell ini emang tergila-gila banget untuk memecahkan soal teorema terakhir itu. Dan itu adalah sebuah teka-teki terakhir bagi Tuan Maxwell. Nah selama mengerjakan itu, Tuan Maxwell kan sering mengunci diri di ruangannya. Cuman untuk beberapa saat, mungkin ketika dia butuh refreshing, butuh makan atau gimana, dia itu sering keluar dari ruang kerjanya, terus ngajak ngobrol Laura tentang matematika, tentang pengetahuan, kayak gitu-gitu. Asik gitu loh aku bacanya tuh, meskipun ini diceritakan dengan cara yang santai sebenarnya, cuman ada aja informasi yang masuk dalam otakku, seperti seperti bahwa matematika itu perlu dibuktikan. Bahkan hal yang sangat sederhana seperti penjumlahan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu pernah ada seorang peneliti yang berusaha untuk benar-benar membuktikan bahwa 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, dan ini sampai dia membuat sebuah penelitian dan dibukukan dalam sebuah buku yang diterbitkan yang tebalnya sampai 300 berapa halaman kayak gitu. Lucu, unik, lucu, informatif, informasi yang trivia yang unik bagiku. Terus ada juga obrolan-obrolan santai yang membutuhkan logika dari Laura, karena si Tuan Maxwell ini pernah ngasih sebuah teka-teki yang judulnya teka-teki bajingan. Teka-teki bajingan, iya.
ini Laura dikasih tugas untuk berpikir. Ada sebuah pulau. Di pulau itu hanya ada 2 jenis manusia. Manusia yang pertama adalah para kesatria yang selalu berkata jujur. Dan kelompok manusia kedua adalah para bajingan yang selalu berbohong. Nah, pada suatu hari ada satu orang yang mengatakan bahwa dia adalah bajingan. Jadi, siapakah sebenarnya bajingan ini? Apakah dia adalah kesatria karena dia berkata jujur bahwa dia bajingan? Tapi kalau dia adalah bajingan, harusnya dia bilang kalau dia kesatria dong. Kayak gitu, ngerti nggak sih? Kayak ini butuh logika. Terus si orang ini tuh, si yang mengaku sebagai bajingan ini punya saudara. Nah, kalau dia bilang salah satu di antara mereka adalah bajingan, siapa yang bajingan sebenarnya? Kalau salah satu di antara mereka adalah kesatria, siapakah kesatria sebenarnya? Gitu loh, sebuah teka-teki yang membuat kita berpikir. Ini bisa dipikir secara logika, tapi juga kayak teka-teki kayak teka-teki yang membutuhkan kita untuk berpikir kayak gitu. Bagiku cerita ini lucu gitu loh, unik-unik, gemes-gemes, lucu gimana gitu. Dan aku benar-benar suka sama cerita ini, meskipun pada akhirnya Laura ini akhirnya kehilangan Tuan Maxwell, karena Tuan Maxwell hanya meninggal dunia. Terus dia juga kehilangan teman-temannya, Nyonya Maxwell dan si tukang kebunnya Maxwell. Itu aku agak kecewa gitu loh di bagian ending. Ketika Tuan Maxwell meninggal, kan pada akhirnya si Nyonya Maxwell ini memutuskan untuk pergi ke rumah saudaranya karena dia kan tinggal sendiri sedangkan dia sudah tua. Dan aku ngerasa itu kecewa, sedih, agak marah juga sama keputusannya Nyonya Maxwell. Mungkin ini bagian yang membuatku gak bisa menilai novel ini menjadi 5 penuh. Cuman ya gimana ya, kalau dipikir-pikir ya masuk akal sih kenapa Nyonya Maxwell ini akhirnya memutuskan untuk pindah ke rumah adiknya biar ada yang merawat, karena kan dia udah tua. Cuman aku ngerasa harusnya sih ada cara lain gitu loh untuk membuat ending cerita ini jadi lebih baik. Tapi itu cuma harapanku aja sih. Tapi itu nggak mengurangi nilai bahwa novel ini adalah novel yang worth it banget untuk dibaca dari Ipusnas. Dan aku bener-bener rekomen banget bagi kalian yang suka cerita-cerita yang heartwarming, yang ringan, yang cukup informatif, yang unik. Kalian cocok untuk baca novel ini. Jangan bayangkan bahwa ini adalah novel teen lit remaja yang cinta-cintaan, enggak. Ini benar-benar novel teen lit yang sangat berbeda dan worth it buat dibaca untuk siapa aja. Bahkan bagiku sebagai orang dewasa, baca novel teen lit ini, teka-teki terakhir ini worth it kok sebagai hiburan, biar kita itu bisa merefresh lagi pikiran kita, biar kita nggak terlalu tegang kayak gitu sih. Ternyata aku ngomongin novel teka-teki terakhir ini panjang banget, padahal untuk video ini kan ada 2 novel yang aku bahas, yaitu T42 sama Teka-teki Terakhir. Jadi daripada kepanjangan, aku tutup aja. Sekian video dariku. Terima kasih udah nonton. Semoga kalian suka, semoga kalian tertarik untuk membaca. See you next time. Goodbye.